Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Oke Sip Des. Oke teman-teman, udah lama nggak jumpa ya sama saya. Udah pasif juga beberapa bulan ini, musim dingin. Kemarin habis turun salju di sini. By the way, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Lagi pengen ngobrol-ngobrol santai. Saya bawa 3 teman saya nih, profesional praktisi di Jepang nih. Temanya kali ini kita mau bicara tentang environmental friendly vehicle ya. Salah satunya electric vehicle. Saya bawa 3 profesional. Mulai dari sebelah kiri depan sini ada Kang Beben. Kang Beben ini profesional dari car manufacturer ya? Ya, betul. Praktisi car manufacturer di Jepang. Di tengah-tengah kita ini ada Mas Dodik. Mas Dodik ini profesional untuk supplier otomotif ya? Supplier pertama. Supplier tier 1 Iya. buat otomotif car maker customer kita kayak gini-gini ya? Salah satunya. Bos ya, customer. Iya. Satu lagi ini ada Mas Goni. Dia juga praktisi profesional khusus di bidang apa nih Mas? Telekomunikasi. Nah ini infrastruktur ke depan mungkin yang ngerti masalah-masalah teknisnya Mas Goni ya. Dan saya sendiri juga sebenarnya praktisi juga di automotive supplier tier 1 juga sih. Ya, ini sedikit-sedikit banyak tahu tentang ya otomotif. Kita mau ngomongin tentang electric vehicle kan ya? Iya. Dari sisi regulasi sekarang kita tahu tahun 2030 di UK itu udah mau mulai stop penjualan ICE vehicle. ICE vehicle itu internal combustion engine vehicle ya. Bensin. Ya bensin, solar, semua fossil fuel cell lah intinya ya mau di stop. Tujuan utamanya dari regulasi internasional itu untuk di environmental friendly carbon emission ya. Mengurangi carbon emission sejumlah yang sekarang ini hampir 100% itu hampir 35% itu di industri sebenarnya dan 16% itu ada di transportasi. Mereka sadar nih, kita pun juga mungkin tahu ya semua emission itu yang menyebabkan lapisan ozon kita tipis itu ya dari exhaust pabrik-pabrik dan kendaraan-kendaraan gitu kan ya. Industrial ini kita mungkin nggak bisa secara langsung blek dikurangin gitu. Nah, salah satunya ini yang bisa dikurangi perlahan-lahan itu adalah di transportasi. Salah satunya ya di vehicle ini, mobil. Nah, 2030 mau stop penjualan ICE vehicle, internal combustion engine vehicle. Berarti harus ada solusi baru dong. Solusinya itu apa? Salah satunya ada di electric vehicle. Ada electric vehicle, ada beberapa teknologi yang juga lagi ngembangin hydrogen fuel cell. Mungkin udah lama itu ya hydrogen fuel cell. Tapi salah satu yang terbaru ini dari Toyota itu water sendiri ya, langsung dari air engine. Nah sekarang mungkin saya mau tanya-tanya nih ke ahli-ahlinya nih. Pertama mungkin ke Kang Beben. Dari sisi manufaktur sendiri, kira-kira ya kalau ini ternyata harus disensor nanti kita sensor ya. Cuman menariknya yang kita pengen tahu ini, yang pengen kita bahas, apa sih persiapan dari manufaktur sendiri untuk menghadapi regulasi baru ini gitu, emission ke depannya gitu. Ya mungkin kalau kita tahu dulu gitu ya, membuat mobil itu yang paling susah itu adalah partnya engine gitu ya. Karena untuk develop sebuah engine itu perlu biaya yang besar, research yang lama, dan juga know-how gitu ya. Bisa kita hitung gitu di dunia ini yang otomotif
sebagai engine maker juga gitu, seperti Honda, Toyota, Suzuki. Gitu. Mereka otomotif industri, tapi basicnya juga mereka engine maker ya. Makanya kalau kita lihat Yamaha nggak hanya motor ya, tapi ada speedboat juga dia bikin. Iya, benar-benar. Rame jadi Kawasaki motor, tapi speedboat juga ada. Honda apalagi ya, Honda motor, mobil, pesawat gitu. Jadi beberapa otomotif company di dunia ini memiliki basic knowledge tentang engine gitu ya, yang combustion engine itu, konvensional engine. Nah, sekarang saat dunia banyak beralih ke electric vehicle, maka dari itu banyak electric vehicle brand itu banyak yang dari China gitu ya, tiba-tiba brand baru gitu ya, karena mereka bisa men-skip hal yang paling terberat dalam sebuah develop mobil yaitu adalah engine gitu. Jadi mereka tinggal bisa bikin engine motor gitu yang lebih simple gitu ya, yang mungkin parameternya atau researchnya tidak selama combustion engine gitu ya. Dan mereka bisa melewati itu gitu ya. Dan bagian kayak mungkin body dan lain itu kan sangat mudah di reverse engineering ya. Kita bisa 3D scan, dapat dimensionnya, Karoseri. semua bisa ditiru gitu. Karena dimension itu kan hanya dimensional, strength itu mungkin common knowledge lah ya, common sense gitu. Tapi kalau kayak engine itu kan banyak ya, parameternya sangat banyak gitu ya. Nah, dunia itu udah mulai bergeser, banyak otomotif baru di electric vehicle tuh kan karena ya itu tadi kita udah mereka bisa men-skip pembuatan engine itu sendiri. Motor listrik tuh paling simple emang. Simple DC ya. dia. Makanya DC. Tinggal kasih kayak Kasih dengan baterai. aja Tamiya. Iya, motor Tamiya kan listrik tuh. Iya Makanya betul. Mungkin ada baterai. Tapi secara logika Mas Beben, kalau kita setuju sama-sama nih untuk membuat sebuah motor itu jauh lebih simpel daripada combustion engine. Kenapa sekarang the winner untuk saat ini China? Ya kenapa enggak Jepang harusnya kan? Gini. Mungkin kalau ada orang yang udah sering ke China dari sejak lama, di China itu kayak skuter listrik atau motor listrik itu udah dari zaman dulu gitu. Iya. Mereka itu sudah familiar dengan motor-motor Matrix yang kecil-kecil yang sepeda listrik, elektrik gitu. Jadi buat mereka development itu sudah lebih duluan daripada negara-negara lain, lebih common gitu, lebih bisa diterima. Secara teknologi mereka motor listriknya udah sering bikin. Terus kedua, tinggal digedein aja. iya betul, kedua konsumernya udah mulai adaptif. Jadi mereka nggak terlalu banyak reject gitu terhadap sebuah electrification gitu ya. Apalagi Cina tuh istilahnya kalau masalah konsumer elektronik nomor 1 dia. Sekarang kalau kita Jadi bisa lihat ya. kalau kita kan dulu awal ada motor elektrik, vehicle elektrik itu skeptis kan ya. Iya. Mogok gitu. Nah kalau orang China itu mereka udah biasa punya skuter listrik dulunya. Hal itu yang menjadi makanya market terbesar motor listrik itu di China saat ini gitu. Dari customernya juga sudah mendukung eksternal internalnya udah familiar. Nah ini balik lagi ke tadi Mas Yudi bilang ngecas nih. Sebenarnya sekarang permasalahan utama di electric vehicle itu ngecas yang lama gitu kan. Itu kan masalah klasik banget gitu. Kalau kita nungguin nungguin ngecas lama gitu. Sedangkan sekarang teknologinya Tesla aja setahu saya baru 40 menit, 40-45 menit. Dari sampai 0 ke 80 ya. 80% kan? Iya. Ini tantangan nih buat Taiwan kayak Mas Dodi. Sebetulnya memang masalahnya itu gak sesimpel itu Mang ya, agak kompleks ya. Karena kan baterainya dulu, mobilnya dulu, apakah chargernya dulu gitu. Kalau mobilnya dulu nanti ngecasnya di mana? Iya. Tapi kalau chargernya dulu, mobilnya siapa yang beli? Produksi. Gitu. Ya, jadi memang ada sebuah parameter gitu. Dari berapa penduduk, ada berapa charger yang sudah tersedia. Maksudnya selain yang di-charge di rumah. Kalau di rumah itu kan butuh waktu 8 jam. Yeah. Nah, sedangkan orang kan nggak bisa nunggu semalaman. Kadang-kadang orang itu pinginnya nge-charge di kayak semacam mall atau apa, itu kan biar lebih cepat ya. Tadi kan Tesla kan sekitar 45 menit ataukah mungkin sejam.
Jadi itu lebih kepada peran pemerintah. Jadi pemerintah Infrastruktur ya. bagaimana mereka bisa mendukung industri, mendukung perusahaan itu bisa berinvestasi untuk menginstal berbagai macam charger di berbagai tempat. Kalau di Jepang ini kita udah bisa lihat ya. Kalau di mall Ya. ada yang parkiran buat electric vehicle ngecas. Bahkan Times juga ada. Oh iya di Times ada ya. juga ada. Ya, di Times juga Beberapa ada. ya. Tapi kalau dilihat antara Cina sama Jepang, kebetulan- chargernya lebih banyak mana Mas? Cina jauh lebih banyak. Oh, Cina lebih banyak. Di Jadi Cina parkiran. memang governmentnya tuh ini ya, istilahnya mendukung, mensupport electrification. Jadi mereka memberikan subsidi besar-besaran ke perusahaan atau industri untuk mereka menginstal charger di mana-mana. Nah Jepang itu sebenarnya udah ada sebetulnya sekitar 5-10 tahun yang lalu. Tapi karena mobilnya nggak begitu laku, jadi akhirnya Itu mereka jadi nggak bisa masalah. balik modal gitu yang perusahaan charger tadi itu. Akhirnya mereka nggak mau lagi untuk menginstal karena kan mobilnya nggak nambah-nambah gitu. Iya. Soalnya gini Mas, kalau saya lihat perilaku orang sekarang itu mau ganti ke electric vehicle bagaimana ya? Harus ganti style gitu. Change-nya harus ganti. Style change. Soalnya kita sekarang bayangin aja mengisi bensin kan tinggal datang aja ke pom bensin selesai. kali 3 menit 5 menit selesai kan. Sekarang orang yang mau beli mobil elektrik sekarang infrastruktur belum siap mikir pasti. Gimana nih kalau saya mau ngecas? Kalau saya mau jalan jauh cukup nggak gitu. Was-was kan pasti tengah jalan nggak bisa. Ada behavior yang berubah. Makanya itu yang faktor utama yang sebenarnya yang paling mendukung pertama lah ya customer itu sendiri sih. Apakah customernya mau apa enggak gitu. Mau berubah atau enggak gitu. Masalahnya sekarang dengar kata-kata perubahan aja orang-orang udah bagaimana gitu. Apa nih gitu ya? Apa nih hal perubahan nih? Kita butuh perubahan sekarang. Jadi memang ini ya peran pemerintah itu memang sangat-sangat besar ya. Karena kalau misalnya kita lihat di Cina itu kan memberikan bagaimana insentif ke penduduk gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka itu beli mobil bensin, mereka harus membayar biaya lisensi SIM-nya atau plat nomornya apa yang itu memang mahal katanya. Nah kalau mereka beli mobil listrik itu mereka nggak perlu bayar biaya-biaya itu, sehingga secara total cost mereka merasa Ada subsidi. lebih murah beli mobil listrik daripada Iya, mobil iya. bensin biasa. Nah akhirnya mereka mau beli. Mau gitu. itu. Tapi memang benar juga sih, berarti kan peran pemerintah buat mendukung regulasinya international organization ini harusnya udah mulai dimasukin ke industri. Ya. Mungkin juga ini sih pemerintah juga ngukur capacity listrik mereka gitu Mas. Jangan sampai nanti ini. Jangan mati sampai lampu gitu. saat mereka udah convert semua ke elektrik malah perumahan yang nggak dapat mati lampu. Ini menarik juga nih. Jadi saya juga nggak tahu ya setiap negara itu kapasitas listrik dan produksi listrik costnya tuh gimana, source-nya dari mana. Hal-hal kayak gitu mungkin yang jadi pertimbangan juga dari setiap pemerintah gitu. Dari segi emisi sendiri, kalau kita lihat kan tadi berdasarkan hasil survei itu 16% ya emisi karbon dari transportasi. Nah nanti kalau kita berubah ke electric vehicle, kami bilang tadi ada suatu sumber daya yang dibutuhkan buat ngecas, itu listrik kan. Ya, itu kanibal aja sebenarnya sih. Sebenarnya ntar kan ujung-ujungnya pengecasan sumber daya listriknya itu harus diproduksi lagi dari mana? Betul. Sekarang yang paling gede batu bara kan. Ya. Itu batu bara juga industri terbesar yang ngasih sumbangsih ke Misalkan polusi ozon juga. mereka berharap 16%-nya berkurang gitu ya. Tapi karena electrification kita butuh banyak sumber daya mineral, nikel atau lithium dan lain-lain. Sekarang berarti industri pertambangan meningkat dong. Benar. Operation di pertambangan meningkat. Di pertambangan juga kita masih pakai diesel alat besar gitu kan. Jadi ya ini hanya substitusi aja. Kalau dilihat dari mobil mungkin menurun ya. Iya, dari tambang tapi nambah. Tambang naik. Jadi ya harus lebih bijak lah. Mungkin. Nah, itu salah satunya mungkin yang paling efektif ya mungkin ini ya. nuklir. Guys, selingan dulu guys. Kita sekarang lagi ada di Kurnia Mart main branch. Yang mau belanja Yang mau belanja nih bisa di Kurnia Mart nih. Nih barang-barangnya nih. Ini boleh dibuka ya, Mas ya? izinnya udah buka. Wah, izinnya udah lengkap. Wah, ya. Ini izinnya guys tuh. Kurnia Mart ada asam Jawa juga tuh. Wah,
99 semua podcast ini. Wah ini nih, kan saya nih makaroni bon cabe. Belum bungkus tadi. Sudah amat guys. Masih berangkat kan? Ini lokasi udah ada di Google Maps ya? Ada, tinggal Kuriamat dan muncul. Tinggal masih berapa? Tinggal muncul aja. Tinggal langsung datang. Ini amat. Bisa malas masak. Oh iya. Mau bumbu tuh ya? Bumbu aja. Mantap guys. Bumbunya udah. Salah satu kita pakai sih. Main kopi-kopi. Dua kelinci. Kami yang harus orangnya. Orangnya Kuriamat. Oke guys, nih Kuriamat guys. Datang aja langsung. Mau bareng-bareng aja. Apa ya, serba susah ya, karena kan ekosistem itu semuanya harus menyeluruh. Jadi kalau misalnya kita berpikir mengenai semua itu harus apa yang renewable energy itu, berarti bukan pakai batu bara lagi, pakai apa namanya, solar panel, apakah pakai apa wind turbine, ataukah pakai air gitu ya. Jadi semuanya dari yang alam, nanti mobilnya juga pakai yang tenaga listrik. Jadi emisinya bisa dikatakan zero. Jadi kalau sekarang masih pakai batu bara, berarti nggak bisa Belum kan? full. Pengurangannya nggak full ya. Mungkin nuklir lebih efektif tuh ya. Nuklir ya, Nuklir. cuman ini Cuman ya, ya. Indonesia belum ya, maksudnya belum berhasil ya masih. ngembangin PLTN. Biar nanti suatu Peltian Kartini. saat kita undang lagi ya sama apa kolega kita. Oh iya, ahli expert di nuklir ya. Expert di nuklir. Punya teman juga yang expert Menarik, nuklir. itu menarik. Bener. Iya. Kita bahas kontroversinya Bener, apa bener. listrik nuklir atau enggak gimana. Benar bisa. Kalau Jepang sekitar berapa persen kalau salah nuklirnya ya? Waduh bener. Iya. Bener di Indonesia Paling kan paling dominan dibandingkan sama yang lain-lainnya. Tapi solusi yang cerdas lagi sih waktu saya kemarin pulang ke Indonesia tuh motor listrik, Gojek, Grab tuh udah pada pakai motor listrik. Tapi yang bagus dari mereka itu saya lihat karena sistemnya online semua, dia tahu tuh di monitor. Jadi kalau dia baterainya udah mau habis, ada warning dari servernya itu, dari Gojek server, baterai udah habis, cari Indomaret atau Alfamart terdekat karena mereka Sana sana. ganti baterai. Swap. Swap baterai di Indomaret atau Alfamart terdekat. Kerjasama mereka. Jadi mereka tinggal datang, di sini ada kayaknya solusi yang bagus buat di mobil juga. Iya. Jadi Iya. kalau mau swap baterai, channel itu yang paling penting. Iya. Nah, misalkan saya dengar ada beberapa startup gitu ya, startup di Jepang atau di US kalau nggak salah, dia punya sekarang mau coba kerjasama dengan Ineos. Oh, Ineos itu salah satu pom bensin yang paling banyak lah channelnya di Jepang ya. Juta umat lah istilahnya. Mereka lagi pengen ngembangin dan studi tentang baterai swap konsep gitu. Tapi kalau untuk baterai swap konsep kayak seperti ini, mungkin lebih baik si pemerintah itu menstandarisasi ya. Bener. Jadi semua baterainya produk, penting tuh. semua produk itu bisa gitu, applicable. Masuk semuanya. Ya applicable dan ya bisa applicable intinya. Nggak boleh eksklusif lah. Nggak boleh eksklusif. Nah, Beda-beda. Oh, jadi kalau ini bisa diatur dan dijembatani sama pemerintah sih kayaknya salah satu solusi buat Bener. lebih praktis lah ya. Iya. Dan menghilangkan kekhawatiran yang selama ini downtime-nya mobil listrik itu chargingnya lama gitu. Nggak kebayang gitu ya, kita punya mobil listrik, kita ngantri di pom bensin aja yang agak mengular udah lumayan repot ya. Iya. Apalagi nanti kalau misalkan suatu saat kita ganti ke mobil listrik semuanya ngular setengah jam gitu, kali berapa itu jadi Itu solusi yang terbagus sih. Sekarang kan kita kalau yang mobil electric vehicle tuh chassis tuh baterai semua. Kita naikin baterai sebenarnya gitu. iya. Makanya Mungkin sistemnya bisa ya, ada beberapa model yang udah mengadopsi swap baterai. Saya lupa brand-brandnya, tapi udah ada lah. Iya. Swap baterai yang jadi dia baterainya di underbody gitu ya. Nanti masuk, nanti ada kayak robot yang ngambilnya swap. Kalau di Cina itu udah lumayan banyak sih katanya. Swap baterai. Jadi NIO ya.
Oh, Nio. Itu ya Nio ya. Itu Nio ya. Iya, kayaknya Nio ya. Kayak Tesla-nya Asia gitu. Iya. Nah, karena Nio itu di Cina udah banyak yang beli. Jadi Nio itu punya semacam tadi swap Seperti center. center. Iya. Jadi kalau ke dealernya Nio mereka bisa ganti. Tapi emang benar sih kalau misalnya Nio bikin baterainya ukuran segini, nanti Tesla beda lagi, itu beda lagi. Nanti gantinya mana? Bingung Kan kan? Emang harus standarisasi. berarti setiap dealer harus punya ini ya stok masing-masing baterai Iya. gitu. Itu mungkin jadi masalah juga itu. Ini mungkin bisa ditanya ke Mas Goni kayak standar chargernya HP mungkin. Iya. Oh ini Sekarang dari USB-C USB, sekarang bakal beralih kan terus kan dia jadi masih. tipe C semua. Jadi nanti. tipe C semua ya. Apple juga tipe C sekarang kan udah ada. Nanti semua bakal terstandarisasi gitu. Iya. Karena ya itu untuk customer juga gitu. Ya adopsi dari consumer elektronik ke otomotif sebenarnya sih. Iya. Semua yang sekarang yang kayak HP segala macam server sistem udah connect semua, ntar bakal ke otomotif. Mungkin dari sisi infrastruktur komunikasi sistem kayak yang tadi bilang tuh di Indonesia aja udah ada warning tuh kalau dia baterai udah habis. Itu bakalan masuk ke bidang Otomotif. semua. Cuman masalahnya yang paling takutin kan cyber attack itu kan, cyber security. Iya. Karena ini menyangkut kendaraan bisa aja disalahgunakan sebagai kriminal. Karena kalau udah masuk ke hack bisa aja Gak bisa ngerem gitu. sendiri ya, nggak bisa ngerem untuk keperluan teroris lah segala macam kan itu yang jadi Bisa itu ya. iya bisa. Apalagi sekarang kan kalau kita bicara battery vehicle system, electric vehicle itu infrastrukturnya udah teknologi canggih semua sekarang, udah masuk ke ke area IT. consumer IoT ya. IoT. Internet of Things. Terus yang automation driving Nah, system itu connect dari situ semua. Iya. Sensor data masuk ke atas, server, cloud server, kontrol semua. Ada hacker masuk. Kalau itu orang Indonesia kan jauh-jauh hacker itu. Yang saya tahu dulu itu di otomotif itu komunikasinya cuma satu arah dulu. Dari mobil keluar aja. Oh, Dulu untuk data collection biasanya. Iya. Nah, engine data collection apa kita cuman untuk apa buat Maintenance, after sales after ya sales, ya. History. Nah, depan nanti dua arah nih. Iya. Selain nah itu mungkin makanya di sekarang di otomotif butuh cyber security Iya engineer. benar. Sampai disalahgunakan ya. Jangan sampai. Bahaya banget nanti. Wah ya. Seorang punya mobil Ya, jadi Iya. di hacker bahaya. jadi apa kegunaannya dua arah itu banyak nanti benefitnya. Karena sekarang udah banyak ECU atau apa komputer di dalam mobil. Engine control itu, elektronik. Jadi kadang kan ada update software yang Iya. perlu dilakukan karena ditemukannya bug atau bug fixing untuk bug fixing atau untuk apa ada feature improvement juga kadang. Iya benar. Jadi customer itu nggak perlu berbondong-bondong ke dealer. Apa Vota itu ya? Nah, jadi kita nanti ke depan ada namanya Vota gitu. Di Jepang tuh mulai 2024 ini regulasinya persis banget kayak handphone ya, iOS release. betul. Persis, Flash. persis. Flash on the air. Secara regulasi rule-nya mirip seperti iPhone gitu ya. Iya. Apa customer should notified when the new software coming gitu. Iya. Jadi si customer itu harus tahu software apa yang akan datang kayak di iPhone kita. Iya. Itu Ting. apa yang diperbarui. Yang baru nih. Betul Update, apa? update. Kedua baterai should occupied the process of the software update. Jadi baterai harus confirm baterainya sanggup nggak. Makanya sekarang di baterai kita pasang baterai sensor namanya. Si baterai sensor ini untuk mengkonfirm baterainya. Tiga, si penggunanya harus menyetujui atau enggak. Pokoknya flow-nya persis kayak handphone ya. handphone. Update di handphone ya. Persis. Tapi itu ada bagusnya juga sih kalau saya lihat. Kalau misalnya server tahu semua data dari vehicle gitu, mungkin bisa ngurangin kecelakaan juga. Ya, salah satunya itu. Semua data terkoordinasi. Kalau ada mau potensi kecelakaan, dia bisa tahu nih jadi semua posisi kendaraan di mana. Oh nanti ada warning. Betul. Hati-hati di sebelah sini mau ada mobil laut sini, gitu. Kita tahu. Itu kalau di Ada telekomunikasi itu kita udah ada roadmapnya ke arah sana. Itu insya Allah bisa diimplement di 5G teknologi. 5G ya. Iya, kita kenal itu dengan solution vehicle to
V2X. Jadi Nah, antara ya, V2X. Oh ya saya itu. vehicle to vehicle bisa saling komunikasi. Saya belajar tuh. Dan itu membutuhkan latensi yang sangat-sangat kecil. Nah, Kalau itu minimum requirement-nya itu butuh 5G. 5G ya. 5G-nya benar-benar yang udah 5G standalone. Ya, kalau misalkan 5G-nya masih NSA, NSA itu antara butuh koordinasi antara LTE sama 5G itu masih belum support karena latensinya masih lumayan tinggi. Iya, iya. Padahal kalau vehicle 2X itu kan butuh latensi yang Cepat ya. kecil Cepat ya. banget, di bawah 10 milisecond. Nah itu Ya. butuh 5G. ya itu. Makanya Feel safe juga sebelum beli di sisi lain requirement-nya kabelnya harus internet semua, Mas. Oh iya, jadi saya juga kaget ya, internet kabel itu susah ditekukan tuh. Jadi saya kalau orang harness di kendaraan itu sekarang bingung, ini bikin radiusnya gimana gitu ya kan. Harus internet semua, Mas. Datanya harus cepat gitu. Harus pakai internet. Jadi udah nggak bisa pakai Kan bus biasa. Kan mas biasa udah nggak masuk sekarang kalau mau menuju ke yang sana itu. Kan BCM mobil-mobil yang baru ini ngembangin internet komunikasi semua. Internet semua sekarang. Kenapa nggak langsung ke optical? Nah itu kurang tahu ya. Kan optical itu kan tipis dan apa ya? Bisa ditekuk. Bendingnya juga lumayan bisa di bending itu. Oh itu Mungkin kurang tahu masih ya. automotive grade manufacturer masih belum banyak mungkin. Mungkin Terus dari sebenarnya price. tinggal implement consumer ya automotive sih, tapi masalahnya automotive grade itu kan lebih tinggi standar safety-nya segala macam ya. Iya, Yang manufacturer itu mungkin belum siap mungkin. Mungkin ya. Mungkin. saya kurang tahu juga. Tapi menarik sih ke depan. Jadi kayak ini ya, kayak gabungan antara elektronik, komunikasi dalam sebuah kota. Dan mekanik. Gitu. Iya. Jadi kalau kita bayangin masa depan itu, Future-nya mobil kayak gitu. masa depan itu ya itu semua terkoneksi segala macam. Belum lagi nanti kalau udah kayak autopilot itu udah pasti telekomunikasi itu Nomor satu. jaringan tuh nomor satu sih udah harus udah support lah. Tapi kira-kira itu bisa kita achieve mungkin butuh lebih dari 10 tahun kali ya untuk Nah, iya. untuk itu. 10 tahun ya? Mungkin nanti kita harus invite teman kita yang kerja di Toyota Buffen. Nah, boleh juga tuh. Jadi Toyota Buffen itu mereka punya project Smart City. Smart City di Jepang gitu ya, di kaki Gunung Fuji. Mereka ingin membuat Smart City dengan full automation vehicle di dalamnya. Wah, ini guys kita bongkar berikutnya. Nanti harus diundang Menarik kita nih ya. satu nih nanti kita. Boleh nih narasumbernya ntar. Narasumbernya kita cari yang mungkin baru kita pindah ke cari. situ gitu. So itu sangat menarik gitu ya. Saya pengen tahu gitu Iya karena benar, gimana itu bisa ya emang betul ekosistem itu yang nomor satu lah. infrastruktur ekosistem. Iya, karena banyak pihak yang terlibat gitu ya. Bukan hanya mobil juga, nanti elektronik, komunikasi, semuanya lingkungan ya. harus dirangkul semua. Betul. Benar. Jadi saya punya cerita nih, merealisasikan sebuah otonomus itu nggak mudah gitu ya. Jadi sebuah sensor itu kan kita sensor itu ada dua macam ya, sensor yang untuk radar yang mendeteksi hanya material apa yang di depannya gitu, dan juga ada kamera untuk yang mendeteksi secara visual gitu ya. Jadi kita tuh mengkonfirmasi sebuah objek itu dengan dua radar tersebut gitu. Nah, yang jadi masalah itu tidak semua ekosistem itu bisa terakomodir dari dengan dua radar ini gitu. Jadi tidak semua negara bisa dipakai lah si feature ini. Karena terlalu kompleks gitu ya. Misalkan di Indonesia, kalau di Jepang itu sangat mudah gitu ya. Di jalanan cuman ada mobil, sepeda motor, sepeda gitu ya. Kalau di Indonesia gitu coba. Gerobak bakso. Ada gerobak bakso, ada bajai, Jangan-jangan ada sapi juga. ada. Jadi hal-hal yang nggak ada, ya itu kompleksitasnya lebih gitu. Iya, Makanya saya bisa bayangin soalnya waktu bikin ada software tuh autonomous assistant driving system itu ya, dia akan bikin semacam library. iya library, betul library. Iya itu library itu datanya ya. Datanya itu ntar masukin sebagai satu library sendiri. Betul. Sekarang kayak kata Kang Bubin bilang ya mungkin standar ya udah standar ada mobil ini bis segala macam. Kalau ke Indonesia dia bilang Ada banyak. gerobak lah, Iya. sapi lah, tapi bisa jadi objek Betul. yang mungkin black box juga sih Iya. jadinya.
Padahal di Jepang juga kadang kita menemukan bugnya itu adalah misalkan mau masuk tunnel ya, Jepang tahu banyak tunnel ya. Dan pas mau masuk tunnel itu ada bayangan gitu ya. Nah kadang itu terdeteksi sebagai objek tuh, kadang bahaya gitu. Nah makanya cancellationnya itu adalah si electromagnetic radar yang tadi kan nggak ada objek gitu. Itu canceling. Terowongan menarik sih. Terowongan nggak cuman itu aja tadi. GPS satelit pun Mati hilang. kan? Nah, Makanya itu Jepang iya, ada accelerometer, gyroscope, sensor itu butuh juga tuh. Jadi ngitung pas dia mulai masuk terowongan, GPS signal hilang, udah mulai ngitung tuh pakai accelerometer. Jadi HP kita sebenarnya ada itu. Oh gitu ya. Gyroscope sama accelerometer. Makanya bisa ngedetect kan kalau kita rotate HP-nya segala Oh iya, macam. iya. Itu ngedetek posisi kita. Accelerometer kan percepatan, tahu speed kita. Jadi pas signal satelit hilang, mulai pakai itu speednya sama arahnya kemana jadi tahu. Menarik, makanya teknologi handphone atau mobile itu ke depan. Dan mungkin ya banyak sih sekarang kalau bicara otomotif itu kayaknya bakal jadi multidisiplin. Iya. Dari chemicalnya, new material, like Masuk ini ya, interiornya. interior, Masuk semua itu. bodinya udah semua udah Masuk ya. Nggak Semua bisa cuma dari teknik mesin aja gitu ya. nggak bisa. Sekarang emang udah benar-benar jadi sebuah kesatuan lah otomotif. Ini udah bukan yang otomotif zaman dulu gitu ya. Iya, makanya kalau misalnya kita berbicara mengenai ini ya kemandirian industri sebuah negara gitu. Yang paling pas memang ini industri mobil. Karena mobil itu kan sebuah piramida. Dengan ujungnya itu perusahaan mobilnya. Tapi suppliernya itu ada banyak. Oh iya. Supplier pertama bisa 10. Supplier kedua bisa 100. Bisa 1000 gitu. Jadi Bergerak, semua itu nanti ini berkontribusi gitu. Ekonominya gitu Ekonominya, ya, leverage ya. Mulai dari industri logam, industri kimia, Iya, industri semuanya bergerak, ya? elektronik, semua itu nanti akan berkontribusi untuk membuat sebuah mobil. Jadi kalau misalnya saya lihat di Indonesia ini kan kita orangnya banyak ya 300 juta hampir. Nah kalau kita bisa bikin industri mobil nasional itu nanti semua daerah itu bisa berkontribusi. Betul. Daerah timur mungkin banyak. Kebayang sih. Di Madura mungkin besinya ya Mas. Hati-hati. Lulusan metal Iron Man kita di Indonesia. Jadi lowak ya. Karena kalau kita lihat di Jepang itu kan dari 120 juta orang Jepang itu sekitar berapa ya 10%-nya itu terlibat dalam industri Otomotif ya. Karena kalau misalnya Toyota itu di Jepang Tengah, tapi kalau lihat di Honda, Nissan itu di Utara ya. Utara. Nah, kalau lihat Mazda, Selatan. di bawah gitu. Nah itu mereka masing-masing punya suppliernya sendiri-sendiri. Jadi ada banyak perusahaan yang tumbuh, betul. yang berkembang, itu nanti bisa mendukung potensi daerah. Benar. Setuju. Itu bagus itu. Makanya saya kadang suka setuju kalau ada peraturan lokalisasi ya Mas. Walaupun walaupun produk Jepang atau produk apapun di Indonesia, menurut saya policy lokalisasi itu penting ya. Iya sih. Mungkin pemerintah harus punya standar yang lebih tinggi 80% atau apa. Karena lumayan nggak hanya ya kayak tadi multiple industri itu bakal harus ada di Indonesia dan bisa terlibat. Teknokrat Indonesia nih harus bergerak nih. Kita nggak punya power nih. Tapi itu mulai nih sih, maksudnya mulai rame ya. Jadi kalau kita lihat misalnya Amerika gitu ya, mengenai mobil listrik Amerika, itu kalau misalnya berapa persen komponen lokal dipakai di Amerika, itu akan dapat subsidi yang cukup besar. Sama ya Amerika juga ya. IRA ya. Soalnya mereka mau menghindari mobilnya dibuat di Meksiko kayak gitu ya. Pokoknya kalau kamu nggak bikin mobil di Amerika, dapat subsidi gitu. Akhirnya berlomba-lomba kan kayak Nissan, Toyota bikin di Michigan ya. Berikan baterai di sana gitu. Dapat subsidi. Kalau misalnya itu di Indonesia dibuat, mungkin nanti mobil-mobil dan suppliernya semua pada pindah ke Indonesia ya. Termasuk mobil-mobil Cina, mobil Korea itu semuanya pindah ke Indonesia semua ya. Ya lumayan sih, sekarang satu pabrik baru datang ke Indonesia misalnya kayak Hyundai kemarin nyerap tenaga kerjanya banyak lumayan memang.
itu baru Hyundai-nya aja gitu. Belum Belum supplier lagi supply-nya. Koreanya kalau datang gitu. Di Lumayan bawah juga. semua itu. Suppliernya gitu semua ya. Ikut semua. Jadi menurut saya emang ya saya setuju sih bahwa dunia otomotif itu bisa membuka lapangan kerja yang luas, buat sebuah negara masif gitu ya. Saya setuju itu sih. Ini buat calon presiden kita yang baru, Asik. mudah-mudahan didengar nih suara. Iya. Ini merupakan suatu potensi juga ya otomotif industri ini ya. Nah, karena kalau kita bicara mobil listrik gitu ya, kan nggak jauh-jauh dari masalah baterai. Sedangkan baterai itu kan yang umum, yang paling banyak sekarang kan baterai namanya lithium NMC ya. NMC itu berarti kan nikel, mangan, sama kobalt. Kobalt ya. Nah, Indonesia itu ini pemasok NMC terbesar mengenai nikel, Nikel, 23% sekian gitu di atas Australia. Australia. Nah, Oh, sekarang nikelnya di atas Australia. di atas kita paling besar nikel di dunia. Oh, kalau kobaltnya masih Kalau Australia. kobaltnya Afrika ada beberapa sih, cuman kan istilahnya NMC itu kan N-nya kan paling banyak, Iya. paling banyak. Jadi nikelnya itu istilahnya kontribusinya sekitar 40% dibandingkan sama kobalt sama dan mangannya. Jadi kalau kita bisa memainkan peran itu bisa akan menjadi apa ya istilahnya ya? Leading lah. Leading menjadi apa? Bateri. Key-nya gitu. Bagaimana Key caranya komponen sih buat electric vehicle. kita bisa memanfaatkan apa sumber daya alam kita sehingga nanti apa semua pabrikan itu akan datang ke Indonesia. Itu yang mungkin perlu apa bergennya yang tinggi ya, gitu ya. Ini saya kadang suka mikir nih di pemerintah kita ada nggak divisi yang mikirin kayak gini? Dari mana kita bisa tahu transparansi dari pemerintah kita ini ya? Pernah tahu nggak Mas Dik? Apa ya? Brin itu mereka tuh sebenarnya apa sih? Riset Badan riset iya. ya. Itu sebenarnya mereka Karena apa sih yang kontribusinya mereka- tuh. sebetulnya BRIN itu kan ini apa gabungan dari 4 institusi ya, apa LIPI ya, apa Batan, kemudian BPT dan sebagainya. Jadi mereka memang ini apa instansi pemerintah yang apa ya istilahnya ya melakukan riset di awal. Itu nanti hasil risetnya akan dipakai ke industri-industri. Jadi kan pemerintah kan tidak bisa membuat pabrikan ya. Mereka hanya melakukan riset teknologi yang kalau misalnya pabrikan itu mereka melakukan sendiri itu kan apa berat ya. Jadi pemerintah di situ kontribusinya membuat apa teknologi baru itu nanti akan diberikan ke berbagai pabrikan untuk diaplikasikan. Berarti ada budget dari APBN buat riset itu ya? Ada. Brin. Nah, masalahnya transparan nggak ya? Saya perasaan nggak pernah tahu deh di mana reportnya itu mereka membuat apa. Maksudnya ide-ide kayak gini, kita gini bisa nggak kita salurkan ke kayaknya kalau yang nulis paper tuh banyak sih Mas. banyak ya? Udah pasti kayak. Kalau Indonesia mah kalau mau ke bulan tumpukin aja papernya ke bulan. Pesawatnya nggak ada. Jadi sebenarnya menurut saya kalau secara konsep-konsepan sih kayaknya saya yakin banyak. Cuman untuk mengakomodir eksekusi itu perlu seseorang yang regulasi sih emang ya. Kebijakan pemerintah regulasi kalau udah ngasih terus jalan. Oh iya Pak, ada pertanyaan nih. Kalau tadi konsepnya baterai mobil listrik itu sebenarnya ada apa aja sih teknologinya yang biasa dipakai? Soalnya yang lagi ngetren di politik-politik nih apa? LFP itu apa sih LFP itu? Sebetulnya ada 3 yang umum ya kalau kita bicara mengenai mobil mengenai baterai lithium. Semuanya itu baterai lithium, tapi ada 3 teknologi yang berbeda. Yang pertama itu NMC tadi itu, nikel, mangan, kobalt. Kemudian yang kedua itu NCA. Jadi NME kah? Jadi kalau kobalt itu kan katanya kan kurang bagus karena kan beracun, berbahaya. Jadi satu lagi itu yang mengganti kobalt dengan aluminium. Ini namanya NME gitu. Nah, satu lagi itu LFP, lithium ferrofosfat. Jadi sama sekali nggak pakai nikel. Nikel juga ada. Karena nikel itu kan 10 tahun terakhir ini permintaan meningkat sehingga harganya meningkat langsung drastis naik gitu ya. Jadi negara-negara pabrikan seperti Cina itu mereka tidak menggunakan nikel lagi, mereka pakai lithium ferrofosfat. Nah, itu lebih murah manufaktur costnya karena kan bahan-bahannya kan lebih simple umum ya. Tapi memang kelemahannya adalah
energi density-nya lebih rendah daripada NMC. Nah, daya tampung sekarang itu LFP itu sekitar 30% dari total baterai lithium. NMC itu sekitar 60% sekian gitu, masih dominan. Tapi tahun 2028 itu katanya akan Equals. sama atau terbalik. Karena LFP kan lebih murah ya dibandingkan NMC tadi. Jadi mahal ya, baterai salah satu komponen termahal mungkin ya sekarang di mobil listrik. Baterai itu katanya sekitar 30-40% daripada total Mobil total listrik. sebuah mobil. lumayan loh, 30% tuh Banyak tuh ya. Dulu engine ya. Dulu kan engine. Setahu saya cost mobil konvensional tuh pertama engine, kedua seat. Seat. Mahal. Kedua malah seat. Kursi. Oh, Terus ya body ya termasuk oke lah, body mahal ya, tapi seat itu mahal lah. Seat itu salah satu yang mahal. Komoditi yang mahal ya. Kalau mungkin kalau body nggak itu mungkin karena banyaknya lokal manufacturer, maksudnya lokal tuh in house. Mereka udah absorb Costnya sendiri. Tapi kalau kayak yang supplier itu seat salah satu yang mahal di mobil. iya, harus nyaman. Iya. Kan speknya Safety juga juga. kadang leader, sekarang Iya, safety, kan udah. banyak lah pokoknya. Itu salah satu yang termahal. Sekarang baterai kali yang paling mahal ya. Baterai itu paling mahal dan agak disayangkan ya, karena kan kalau kita lihat Panasonic dulu kan nomor 1 di dunia ya. Panasonic itu nomor 1 benar-benar tinggi gitu. Di Indonesia kan baterai ABC nasional. Hasilnya. Panasonic. Kalau kita lihat sekarang itu Panasonic itu nomor 3 atau nomor 4 gitu. Kalah sama China ya. Cina itu benar-benar jor-joran itu mereka bikin baterainya itu. Itu pemerintah Justru malah yang mendukung berarti ya. Atau harusnya ya. Jadi kalau kita lihat misalnya CATL ataukah BYD, BYD itu mereka kita lihat ininya blueprintnya itu udah kelihatan. Jadi 5 tahun ke depan mereka mau buat berapa gigawatt gitu. Nanti berapa watt gitu. Itu udah wah gila-gilaan gitu. Gila-gilaan ya. Dan mereka ekspansinya bukan hanya di Cina tapi juga mereka bikin di Europe. Footprintnya ya. di Amerika, di macam-macam negara gitu. Jadi mereka memang benar-benar udah full support. Siapa mau bikin mobil listrik, kita siap untuk supply gitu. Jadi memang all hebat out lah. ini ya. All out lah ya. Saya jadi ingat waktu 2010 saya masuk kuliah pertama ya. Dosen saya pertama waktu di kelas cuma bilang, wah ngapain kalian masuk mechanical gitu ya, jadi mekanik gitu ya. ke depan yang rame baterai katanya. Itu 2010. Terbukti ya. Saya langsung menyesal. Tapi jodohnya ke sini belajarnya. Iya. Oh ya beda. Kalau dari tadi aku tertarik sama pembahasan BYD itu. Jadi BYD itu roadmap ke depannya itu nggak cuman bikin mobil eksklusif dan baterainya. Jadi mereka tuh bakalan nawarin baterainya itu ke pabrikan lain gitu. Iya, karena kalau BYD kan memang dia awal dari baterai. Ya. Baterai ya. Mereka itu kalau awal masalah baterai. kan awalnya kan bikin baterai untuk laptop, bikin baterai untuk elektronik. Kemudian Oh dia mereka basicnya baterai ya mas? baterai awalnya. Saya baru tahu. Kemudian mereka membeli ini istilahnya pabrikan karoseri Jepang di daerah Miyagi, daerah Gudang itu. Mereka beli ini istilahnya Kasih serangka-rangka gitu. untuk itu. Akhirnya mereka bikin mobil malah. Jadi karena baterainya emang sudah kuat itu, teknologinya sudah mumpuni gitu kan. Jadi mereka pun juga melihat wah baterai ini sebuah potensi bisnis yang besar. Akhirnya mereka bikin joint venture dengan Honda, dengan Toyota ya, Toyota BYD apa gitu. Dan mereka juga supply ke berbagai macam OEM. Makanya kalau kita lihat Toyota BZ3X itu kan hanya dijual di Cina. Itu ini B-nya BYD jangan-jangan. itu baterai dari BYD semua. Kemudian motornya dari BYD. Toyota malah Rangkanya bikin aja. ininya, rangkanya dan Rangkanya. lain-lainnya. Jadi memang Vital komponennya kalau kita lihat mobil listrik itu kan hal yang baru. Jadi banyak produsen itu agak-agak kewalahan. Jadi suppliernya banyak yang ganti. Jadi siapa yang siap bikin baterai itu diambil, bikin motor itu diambil. Jadi dirangkai jadi mobil. Makanya saya kaget ya kalau kayak BYD aja dulu basicnya baterai bisa bikin mobil. Sekarang kalau kita lihat kayak Xiaomi, Huawei, Dia itu udah mulai masuk ya, udah mulai masuk masuk. juga tuh. Huawei dia punya motor listrik, saya tahu Sepeda saya. juga. mobil juga udah ada. Mobil juga ada.
sekarang Xiaomi gitu ya. Ya maksudnya Tapi ini Itu sih, karena balik lagi itu infrastruktur mereka udah ada. tapi memang itu apa ya, kalau kita lihat Huawei agak beda ya. Kalau Oh, Huawei beda. itu kan mereka lebih ke nyuplai masalah software. Jaringan. Jadi apa istilahnya, ada Harmony OS untuk Iya, apa, iya, iya. softwarenya, Software. dan mereka ada apa kamera-kamera EDAS yang Iya. elektronik. Sedangkan yang membuat itu mereka join dengan Ceres. Ceres. Ceres itu pabrikan otomotif. Jadi Ceres itu pabrikan otomotif engine Bukan series yang buat makan roti yang tawar itu ya. Mesis. Ceres. Jadi bagusnya Huawei gitu, mereka fleksibel. Jadi mereka cari partner yang bisa bikin mobil. Huawei punya software, punya macam-macam, itu digabung, dijual di showroomnya Huawei dengan brand Huawei. Jadi emang bagus sih istilahnya kolaborasi kan. Jadi Kolaborasi ya. nggak perlu bikin semua. Ini judulnya kolaborasi nih sekarang yang penting ya. Ya Sama ya. seperti ini, sama seperti Sony. Sony Oh iya, Sony Honda. juga. Jadi Sony dengan Honda ya, Sony Honda apa company gitu ya. Iya. Jadi Sony yang tugasnya bikin elektronik, software dan sebagainya. Iya ya. Yang produsennya Honda. Tapi dengan brand Betul Sony betul gitu betul ya. betul betul kayak Dia udah siap itu. siap ya. Cloud-nya udah siap. Yang katanya Mas Giri tadi bilang, V2X-nya udah siap semua. Makanya perusahaan Korea pun baterainya LG ya kalau Hyundai ya. Iya, Oh iya. iya. Iya, sama perusahaan elektronik base-nya ya. Iya. LG. Menarik. Siap-siap nih 2030 2035. Secara global 2030 kan di UK udah mulai stop ICE vehicle, internal combustion engine. 2035 global ya? Kayaknya Jepang mau ikut yang 2035 mungkin ya. 10 tahun lagi ya. Nggak terasa kan sekarang? Kayaknya saya beli mobil bekas aja lah. Ya nggak ada harga enter. Nggak ada harganya ya nggak apa-apa, nanti soalnya 10 tahun lagi selesai kayaknya. Gue siap-siap nih, berarti kalau benar-benar beralih ke sana, semua otomatis oil base apa bisnis bakal Nanti ini affected kan? Bensin segala macam. Masalahnya di kita ini, apakah kita mampu beli mobil listrik ya? Ya. Kalau misalnya masih mahal mungkin masih mikir-mikir ya. Tapi kalau lebih murah mungkin wah ini kenapa enggak ini kan? Karena Mungkin kalau kita ya. lihat Oh. kalau kita lihat running cost-nya ya. Kalau kita lihat misalnya 100 km berapa harga bensin yang dibutuhkan Ya. dibandingkan dengan misalnya apa mobil Listrik. hidrogen Hidrogen. dengan listrik. Itu memang listrik jauh lebih murah. Sekarang Kita lihat di Jepang aja pun yang listriknya mahal itu sekitar separuh daripada bensin. Running cost-nya ya. running cost-nya ya. Kalau di Indonesia kan lebih murah bensin apa, listriknya. Karena batu bara itu tadi ya. Nah itu karena Tinggal mampu nggak kita beli ini mobilnya gitu ya. Running cost-nya lebih murah sih. Kalau dilihat seperti itu. bisa juga sih. Dan kalau mobil listrik itu ada kayak servis bulanan nggak sih, ganti oli gitu-gitu? Kalau oli mungkin Kalau enggak. oli nggak Tapi ada, mungkin artinya apa ya? oli Artinya yang ya? yang di moving partnya aja kali. Pak, iya. Kalau mobil listrik apa servisnya ya? Artinya dengar-dengar itu benar-benar free of maintenance atau gimana? Nggak tahu. Harusnya nggak ada sih. Saya belum belajar sih. Mereka sepeda listrik kita aja coba kan kita Iya. punya sepeda listrik masing-masing mungkin ya kan mau cari. Free maintenance Hampir- cuma di oliin doang Iya. bantainya. Komponen yang paling vitalnya itu di ini ya, di area baterai itu dia ada heater sama cooler kan kalau nggak salah. Ada kan dia ada proses preheating kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Jadi mungkin dia harus make sure aja yang masalah ke baterai kayak supportingnya kayak cooler atau preheatingnya harus. Ini menarik juga sih sebenarnya dari engine combustion engine system yang banyak mechanical movementnya itu ke yang DC DC motor ya. DC jadi motor DC kan dia. DC motor kali cuma butuh apa sih, sikat brush. Ganti Sikat brush, sikatnya itu. Terus kalau dibongkar tuh ada part yang connect itu apa sih namanya kalau mau connect ini tuh Gear. kopling buat Paling itu Itu- apa itunya aja. satu lagi apa namanya Mas? Bearing kali ya? ya bearing. Karena jadi tipis, haus Bearing gitu. juga tuh kita gantinya 5 tahun sekali tuh. Minimum Iya, ya. lebih minimum sih Minimum servisnya. maintenance ya. Iya. Itu juga salah satu poin juga ya buat kita hitung-hitung ya. Nggak perlu Cuman, ganti oli. benar juga sih. Karena kalau baterai sendiri itu sebetulnya ada garansinya katanya. Jadi 100.000 kilometer itu dia itu apa ya istilahnya penurunan efisiensi itu kalau misalnya di bawah 80% itu akan diganti. Oh, Masuk dalam garansi. Oh gitu. 80%, Pak.
Iya. Berarti kalau di handphone itu kan kita ada battery health 80%. Nah itu maksudnya. Kalau misalnya udah 10 Oh, itu ya, tahun, berarti misalnya jadi 70%, Ganti tuh. itu bisa diganti. Kalau kita lihat apa istilahnya jualannya BYD ya seperti itu. Kalau pernah lihat BYD di kemarin di Tokyo Motor Show gimana kesannya? Menurut saya lebih dari produk Jepang ya. Iya menurut saya Iya. Iya. Jadi kalau BYD all out banget berarti. all out. kalau Tokyo Motor Show kemarin itu kan apa ya, impression yang sering kita lihat di majalah-majalah gitu. Jadi perusahaan Jepang itu dia jualan konsep. Jadi ya istilahnya apa? Future ya. 2025, 2026 mereka akan launching ini. Nah, sedangkan mobil-mobil Cina itu mereka udah bawa Ini loh. mobil listrik yang udah dijual, Udah siap jual. gitu lah. Kaget kayak Mana semuanya. pun Jadi udah memang ada beda sekitar 3 tahunan mungkin antara mesti belajar dari Cina nih kita. Iya, nih, saya belajar juga emang consider harus belajar dari China Benar-benar. sih. karena memang tadi ya ekosistem Cina memang sudah dibikin dari awal. Iya. Sehingga negara-negara lain yang apa baru mulai mereka udah siap udah gitu. siap. Ini tinggal nawarin nih. Ya, ini mudah-mudahan bisa jadi masukan juga nih ya buat Indonesia, pemerintah kita yang baru. Ngomong-ngomong kita udah cukup lama juga nih ngobrol nih. Mungkin kita sambung lagi obrolannya di Topik sesi selanjutnya. berikutnya ya dan topik berikutnya ya. Ini terima kasih buat para profesional dan praktisi kita, Kang Beben, Oh, iya. Mas Dodi sama Mas Goni udah nemenin ngobrol-ngobrol kita di obrolan keren di Oke Sibdas ini. Terima kasih juga nih kita boleh berkunjung ke Kurnia Mart Main Branch. Main branchnya Main Branch Kurnia Mart di Macida kecil guys. banget. Biasanya kecil banget Mas. Mungkin berikutnya juga kita bisa lanjut lagi di sini ya atau di tempat lain gitu ngobrol-ngobrol. Oke guys, sampai sekian dulu obrolan kita kali ini. Tunggu topik berikutnya yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.